Panduan ibadah online. 1. Siapkan diri adik-adik, pakai pakaian rapi dan sopan, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 2. Duduk yang rapi selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan sambil makan atau minum ya. Juga jangan tidur-tiduran. Jika adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh ibadah di tempat tidur. 3. Siapkan Alkitab adik-adik, uang persembahan, dan juga tempat untuk memberi persembahan. 4. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. 5. Mari semangat memuji Tuhan, dan selama beribadah jangan ngobrol juga ya, dan jangan jalan-jalan. 6. Ajak mama dan papa untuk beribadah dan berdoa bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Bertemu lagi dengan Kak Didi dan Kak Aryo, dalam Ibadah Sekolah Minggu Online. LK Anak Gemis Manai. Yeay, adik-adik sudah siap mau beribadah? Pasti sudah dong, kalau Kak Didi udah siap, Kak udah siap kan? Siap dong Kak? Ya, nah iya nih Kak, sebelum kita mulai ibadah kita, tema kita hari ini adalah ayo baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Kita ulang sama-sama ya Kak, sekali lagi adik-adik yang di rumah ikutin juga ya gerakannya. 1, 2, 3. Ayo baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Nah, sekarang kita mulai ibadah kita. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita akan angkat pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Pakai gerakan ya.
semuanya masih sikap berdiri, kita akan doa buka sambil lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah boleh membangunkan kami kembali, memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga kami semua, anak-anak sekolah minggu Gemis Mahanai, biar kami boleh dengan sukacita, dengan semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita, baca kitab suci. Adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur. Disiapin Alkitabnya, kita akan buka dari Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Sudah? Kalau sudah, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Nah, adik-adik, maksud dari Mazmur ini adalah Tuhan mau agar kita itu berseru kepada Tuhan. Maksudnya berseru itu artinya kita menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya nih, kalau kita lagi sedih, kita cerita ke Tuhan. Kalau kita lagi bahagia, kita cerita juga ke Tuhan. Bahkan saat kita lagi sakit, kita juga cerita ke Tuhan. Gimana sih caranya untuk cerita ke Tuhan? Gampang banget. Kita tinggal berdoa. Berdoa yang sungguh-sungguh, berdoa yang serius. Pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita. Nah, kalau kita sudah setia untuk serajin berdoa, Tuhan Yesus pasti akan dekat dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati kita untuk memberkati kita setiap harinya. Oke adik-adik, ingat ya Mazmur kita hari ini. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Siapkan uang persembahan adik-adik dan juga kotak untuk menaruh persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Tuhan
Manakah mereka tertentu? Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari dirimu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum berdoa, kita menyanyikan pujian Kling Klong. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman. Berkati firman agar bisa dilakukan. Dan juga berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Nah adik-adik, siapa yang hari ini siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya. Kalau sudah siap, mari kita buka Alkitabnya 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Kakak ulang sekali lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Kakak Dina yang baca ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan dari sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang tidak untukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
Adik-adik, kakak mau tanya nih, sebelum kakak mulai cerita hari ini, kakak mau tanya dulu, siapa orang yang paling adik-adik sayangi? Sayang mama? Atau papa? Atau misalnya adik-adik punya teman dekat atau sahabat nih bisa dibilang. Adik-adik punya sahabat, nah adik-adik sayang nih sama sahabat adik-adik. Kalau kita sayang sama mama, sama papa, atau sama sahabat adik-adik, pasti kita mau dengar-dengaran sama mama, papa, atau sahabat adik-adik. Nah, dan kita juga mau kasih sesuatu yang terbaik untuk mereka. Contohnya, pada saat mama, papa, atau sahabat adik-adik berulang tahun, pasti adik-adik ingin memberikan hadiah atau kado untuk orang-orang yang adik-adik sayangi. Nah, seperti itu kalau kita sayang sama seseorang, pasti kita ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang kita sayang. Begitu juga adik-adik, Tuhan Yesus sayang banget sama kita sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya kita semua ini bisa hidup, bisa bernapas, bisa berjalan-jalan, dan bisa beraktivitas seperti sekarang ini adik-adik. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kira-kira adik-adik mau mengasihi Tuhan Yesus enggak? Nah, kalau adik-adik mau mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita mau buat hati Tuhan senang. Nah, adik-adik tahu gak sih gimana caranya membuat hati Tuhan senang? Ayo kakak mau tanya nih, kira-kira adik-adik tahu gak bagaimana caranya bikin hati Tuhan senang? Apa dengan menyontek Tuhan Yesus bisa senang? Tidak adik-adik. Kalau misalkan berbohong, Tuhan Yesus senang gak sih? Kalau misalkan kita berbohong sama mama, sama papa, atau sama teman-teman? Tidak juga, Tuhan Yesus tidak suka sama anak-anak yang suka menyontek, yang suka berbohong, tidak berkata jujur. Kalau misalkan berdoa, di sini Kakak Dina mau tanya, siapa yang tadi pagi bangun langsung berdoa, langsung mengucap syukur sama Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini? Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memberikan nafas kehidupan yang baru untuk aku bisa menghadapi hari ini. Siapa yang berdoa? Ayo. Wah, banyak ya adik-adik yang berdoa hari ini, yang tadi pagi bangun berdoa, siap-siap mandi, langsung bersekolah minggu. Pintar adik-adik. Nah, dengan kita setia berdoa, mau membaca firman atau membaca Alkitab, dan kita mau bersyukur sama Tuhan, tidak bersungut-sungut ya adik-adik, kita mau bersyukur, itu kita sudah menyenangkan hati Tuhan loh adik-adik. Dengan cara tadi adik-adik bangun pagi, adik-adik gak lupa nih untuk berdoa, lalu adik-adik siap-siap untuk sekolah minggu hari ini, itu sama saja adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan loh. Nah adik-adik, kadang banyak hal yang suka bikin kita kesel, bikin kita marah adik-adik. Tapi kakak mau bilang bahwa kalau adik-adik harus bisa sabar, gak boleh marah-marah. Kalau misalkan adik-adik dikasih tahu nih sama mama papanya, hari ini gak boleh keluar ya, harus di dalam aja, gak boleh main keluar. Nah adik-adik tuh harus dengar-dengaran sama mama papa, gak boleh marah sama mama papanya. Adik-adik harus dengar-dengaran, gak boleh marah, dan harus selalu berdoa dan mau baca Alkitab. Pasti Tuhan Yesus senang dan akan membuat adik-adik punya hati yang bersukacita. Jadi walaupun ada teman yang nakal, yang tidak baik,
yang suka gangguin adik-adik, kita tetap senang. Kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Amin. Saatnya mini quiz. 3 pertanyaan pertama untuk kelas balita dari kelas TK sampai kelas 1 SD. Pertanyaan pertama, berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? A. 3 kali, B. 2 kali, atau C. 1 kali? Ya benar, jawabannya A. 3 kali. Pertanyaan nomor 2, di bukit apa Tuhan Yesus disalibkan? A. Bukit Golgota, B. Bukit Golgata, atau C. Bukit Golgita? Ya benar, jawabannya A. Bukit Golgota. Pertanyaan nomor 3, berapa jumlah murid Tuhan Yesus? A. 12 murid, B. 11 murid, C. 13 murid? Ya benar, jawabannya A. 12 murid. Pertanyaan selanjutnya untuk kelas tengah dan tanggung, mulai dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama, terambil dari kitab dan ayat berapa firman Tuhan hari ini? A. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12, B. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12, atau C. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12? Ya benar, jawabannya B. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Pertanyaan nomor 2, apa tema ibadah minggu ini? A. Baca kitab suci, B. Baca kitab suci doa tiap hari, atau C. Ayo baca kitab suci dan doa tiap hari? Ya benar, jawabannya C. Ayo baca kitab suci dan doa tiap hari. Pertanyaan nomor 3, mengapa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib? A. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, B. Karena Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, atau C. Karena Tuhan Yesus mau disalib? Ya, jawabannya A. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Terima kasih. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat dan doa Bapa kami. Doa syafaat dipimpin oleh Kakak Dina dan doa Bapa kami dipimpin oleh teman kita dari Pos Mahanayu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersekolah minggu bersama adik-adik sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati adik-adik sekolah minggu, berikan mereka kepintaran, kekuatan, kesehatan selalu Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati di masa pertumbuhan mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Kiranya Engkau mau memberkati dalam pekerjaannya, dalam mendidik anak-anak sekolah minggu agar bisa menjadi berkat bagi sesama. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu dimanapun kita berada, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, mulai dari BPMJ, BP3G, para pendeta, kostor Tuhan dan supir, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang sudah kami berikan, biar menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Kau berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Kau walaupun kami pada saat ini masih berada dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kau tutup bungkus bangsa ini dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami pada hari ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pesan kita minggu ini yaitu kita harus rajin berdoa dan rajin baca kitab seperti tema kita pada hari ini. Iya benar Kak, terus kita juga harus tidak boleh marah-marah, harus lebih sabar karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kan Tuhan sudah lebih dulu kan mengasihi kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Oke adik-adik, ingat ya pesannya. Sekarang kita akan angkat pujian tema kita. Kakak undang semuanya bangkit berdiri lagi. Kita angkat pujian baca kitab suci. Gambar ini nanti adik-adik tempel dengan kertas origami dan nanti hasilnya akan seperti ini. Bisa kan adik-adik? Oke, kalau adik-adik sudah membuatnya, jangan lupa difoto dan kirim ke grup pos WhatsApp masing-masing. Minta bantuan mama, kakak, atau siapa aja untuk bantuin adik-adik bikin kreativitas ini ya. Oke? Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita hari ini, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi atau sehat, terus minum susu, minum vitamin, dan jangan lupa untuk olahraga ya adik-adik. Dan kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan yang ada, yaitu harus menggunakan apa Kak? Memakai masker. Ya, harus memakai masker, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan adik-adik jangan berkerumun, menjauhi tempat yang ramai ya. Sekarang kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Kak Aryo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam Tuhan Yesus saja. Dengan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang bangkit berdiri, kita akan angkat pujian tutup kita. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Berdoa dulu, mau tidur, berdoa
See you